Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Sleepless. Film ini bercerita tentang seorang polisi baik yang ditugaskan menjadi tim khusus untuk mencari tahu siapa polisi-polisi korup di kota Las Vegas. Selain itu, dia juga mendapatkan tugas lain, yakni menangkap para gembong narkoboy. Lantas polisi itu pun menyamar menjadi seorang yang bekerja sama dengan seorang gembong narkoboy demi menangkap semua kebusukan polisi. Lalu akankah dia berhasil melaksanakan tugasnya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan aksi kejar-kejaran antara penjahat dan pria bertopeng, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gang. Lalu, dua orang bertopeng keluar menggunakan senjata sambil mendodongkannya ke arah dua pria malang agar segera keluar dari mobil dan menyuruh untuk membuka bagasi mobil. Namun, tak selang lama, satu mobil lagi datang dan langsung mengguyur mereka semua dengan peluru. Tapi hal itu tak berjalan lama. Mobil bersama orang-orang aneh itu lantas pergi lagi ketika melihat wajah dua orang bertopeng tersebut. Dan setelah diketahui ternyata dua orang bertopeng tersebut adalah para polisi yang masing-masing bernama Dons dan Sean. Mereka telah berhasil membawa barang haram seberat 25 kg dengan taksiran harga 7-8 juta dolar. Lalu sesampainya di rumah persembunyian, Dons mendapatkan telepon dari mantan istrinya untuk menjemput sang anak yang bernama Thomas karena mantan istrinya sedang kerja lembur di rumah sakit. Setelahnya, dia pun terdiam di sofanya sambil melihat beberapa foto-foto para penjahat dan mafia narkoboy. Sepertinya itu menjelaskan siapa saja target Dons kali ini. Scene kemudian berpindah di keesokan harinya. Terlihat satu orang wanita berjalan masuk ke dalam kantor polisi. Wanita itu bernama Jennifer. Diketahui juga kalau kota Las Vegas merupakan kota yang penuh dengan polisi-polisi korup. Jennifer sendiri telah muak dengan mereka dan ingin memberantas polisi-polisi kotor ini dengan jalan yang benar. Namun rekan wanitanya seakan tidak setuju dengan pendapat tersebut karena bisa saja menjadi bumerang bagi Jennifer. Tak berselang lama, Jennifer mendapatkan telepon dari rekannya kalau polisi telah menemukan TKP bekas baku tembak semalam, yang tentunya adalah ulah Dons dan Sean. Di sisi lain, Dons dan Sean juga kembali dikumpulkan bersama para anggota-anggota polisi dari unit pembunuhan untuk menyelidiki kasus yang sama. Tentu saja, para polisi tak tahu siapa pelakunya. Setelah tiba di TKP, lantas Dons langsung mencari-cari jejak peluru senjatanya semalam. Namun belum lama Jennifer yang ada di sana mendatangi Dons dan langsung menembak. Kalau Dons pasti sedang mencari-cari peluru yang berasal dari kepolisian itu. Di situ perdebatan kecil pun sempat terjadi hingga setelah Dons dan Sean pergi dengan dingin. Jennifer pun memberitahu kepada rekannya yang bernama Denison kalau Dons telah berbohong pada Jennifer soal TKP yang terjadi saat ini. Lanjut, setelah kembali dari TKP, Dons pergi ke rumah sakit tempat mantan istrinya itu bekerja, di mana Thomas telah menunggunya setelah beberapa jam di sekolahnya karena tak kunjung dijemput oleh Dons. Tentu saja, sebagai seorang ibu, dia pun marah kepada Dons karena telah terlambat menjemput Thomas. Setelah itu, Thomas dan Dons pun langsung pergi dari rumah sakit. Ketika di perjalanan, Thomas mencurahkan isi hatinya kepada sang ayah, di mana dia kesal akan kedua orang tuanya yang selalu bertengkar, apalagi Dons yang tidak pernah pulang. Tapi ketika mobil telah berhenti di lampu merah dan Thomas sedang memainkan pistol milik ayahnya, tiba-tiba seseorang memukul kaca mobil dan langsung menarik paksa Thomas keluar dari mobil. Beberapa orang bertopeng itu secara cepat membawa Thomas. Bahkan Dons sempat ditusuk di perutnya agar dia tak bisa mengejar mobil tersebut. Tak selang lama Dons ditelepon oleh seorang pria bernama Stanley. Dia meminta agar kokain alias barang haramnya dikembalikan dalam waktu 3 jam karena akan diambil oleh seorang mafia bernama Rob. Kalau tidak, maka nyawa Thomaslah yang akan diberikan pada Rob. Sementara di sisi lain terlihat Jennifer sedang mencari tahu plat nomor mobil Dons karena ingin tahu kemana Dons pergi. Akan tetapi Dons sendiri sekarang telah berada di suatu tempat di mana dia membasuh luka tusuknya itu. Tak lama, Sean pun datang. Lantas Dons memarahi Sean habis-habisan karena dia mengira kalau kokain tersebut bukan milik Stanley. Tapi karena sekarang Thomas sudah ditahan, sehingga Dons menyuruh Sean agar segera mengambil barang haram tersebut.
untuk dikembalikan kepada Stanley. Sementara itu terlihat mafia Rob yang tadi memesan barang haram dari Stanley terlihat sedang menyiksa salah satu anggota mafia yang tak lain adalah sepupunya sendiri, karena mereka menjalankan bisnis haram bersama keluarganya. Namun kali ini diketahui kalau sepupunya membuat kekacauan yang menyebabkan posisi Rob terancam oleh DEA. Dari situ Rob menyuruh agar anak buahnya memotong lidah sepupu Rob sendiri. Lanjut, pada malam hari di Las Vegas, Don masih berusaha untuk mengembalikan Thomas. Ditelepon oleh mantan istrinya, tentu saja sang ibu khawatir karena Thomas belum juga pulang. Namun di situ Don berbohong kalau Thomas sedang pergi bersama pacarnya. Setelah beberapa waktu, Don pun telah sampai di tempat kasino milik Stanley. Namun ternyata dia juga diikuti secara diam-diam oleh Jennifer. Namun ketika Don masuk ke dalam kasino, dia tidak langsung mengembalikan barang haramnya kepada Stanley, melainkan pergi ke toilet. Di sana dia menyembunyikan sebagian barang haram tersebut di atas celah udara, bersamaan dengan pistol. Entah apa maksud Don, namun hal tersebut segera diketahui oleh Jennifer yang secara singkat, Jennifer sendiri langsung mengambil barang haram tersebut. Yang tentunya sebagai barang bukti kalau Don adalah polisi korup. Sementara itu Don telah bertemu dengan Stanley dan Don memberikan sebagian kokain tersebut padanya. Don juga bilang kalau sisanya akan diberikan jika Stanley telah melepaskan Thomas di depan kasino. Lalu Don pun meminta waktu 10 menit untuk kembali mengambil kokain yang dia simpan di toilet. Tak lama setelah itu, Stanley pun diberitahu kalau Rob akan segera datang ke kasinonya untuk mengambil narkoboy yang telah dia pesan. Sementara Jennifer juga langsung menelpon Denison agar segera datang ke kasino, karena dia mendapatkan bukti kalau Dons benar-benar polisi korup yang bekerja sama dengan Stanley. Di situ, Denison justru memberitahu kalau Jennifer seharusnya tidak bertindak gegabah, karena barang bukti seharusnya tidak dipindahkan apalagi dibawa-bawa olehnya. Namun, Jennifer tetap bersikeras kalau Denison harus segera ke sana. Kembali pada Dons yang sedang bersama Stanley. Stanley kemudian menyuruh agar Dons segera mengambil narkoboy tersebut dengan segera, karena Rob telah sampai di kasino. Namun ketika hendak mengambilnya, Dons sempat melihat Jennifer yang ada di lantai atas. Tapi, Dons kala itu tak ambil pusing, karena dia sekarang harus fokus menyelamatkan Thomas. Akan tetapi betapa kagetnya Dons ketika tahu barang haram tersebut sudah tidak ada di tempat itu. Sehingga dia pun langsung menanyakan kepada penjaga toilet yang ada di sana. Lantas meminta bantu untuk menaikkan Dons ke atas saluran udara. Sementara Stanley yang sudah bertemu dengan Rob tampaknya agak ketakutan menghadapi Rob. Pasalnya ayah Rob adalah mafia yang paling berpengaruh. Bahkan Stanley pun takut pada ayah Rob. Sehingga ketika Stanley mengajak Rob untuk pergi ke kantornya terlebih dahulu sambil menunggu barang haram itu diambil, nampaknya Rob sedikit kesal. Bahkan merusak beberapa properti milik Stanley di kantornya. Stanley yang takut pada ayah Rob tentu saja hanya bisa terdiam melihat hal tersebut. Di sisi lain, Jennifer kini telah membawa barang haram tersebut ke tempat spa, lalu menyewa loker di sana untuk menyembunyikan kokainnya sementara. Lantas, setelah semuanya sudah cukup dibikin kacau karena keberadaan Jennifer, baik Stanley maupun Dons kini harus dikejar-kejar waktu untuk mencari di mana barang haram tersebut berada. Sementara Jennifer yang penuh dengan percaya diri kalau Dons adalah polisi kotor, kini terus melanjutkan aksinya itu. Menginginkan agar Rob, Stanley, dan juga Don tertangkap malam itu juga. Kembali pada Dons yang baru saja turun dari saluran udara dan masuk ke tempat laundry. Lagi-lagi dia harus ditelepon oleh sang mantan istri karena Thomas belum juga pulang. Tak lupa Dons juga menelepon Jennifer agar segera mengembalikan barang haram tersebut. Tapi sialnya Dons tak mau mengatakan kalau anaknya sedang dalam keadaan bahaya, sehingga Jennifer pun enggan untuk mengembalikan narkoboy tersebut. Lantas Dons tak tinggal diam, dia langsung memiliki ide untuk membuat kokain palsu dengan memasukkan bubuk gula ke dalam tas sehingga gula tersebut mirip dengan paketan narkoboy. Tak lupa sebelum memberikannya pada Stanley, Dons memesan minuman untuk diantarkan ke kantor Stanley. Setibanya di kantor, Dons langsung memberikan tas tersebut pada anak buah Rob. Bersamaan dengan itu, Dons juga bilang kalau seluruh kasino telah dipenuhi oleh polisi sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk Dons membawa paketan tersebut. Tak lama setelahnya, seseorang pun langsung mengetuk pintu kantor Stanley. Tentu Stanley langsung menyuruh Rob agar bergegas pergi dari sana sambil membawa kokainnya. Sementara setelah Rob pergi, Stanley pun langsung menyuruh Dons agar menemui Thomas di tempat kasino.
Setelah Dons berhasil bertemu dengan anaknya, tak lama Rob memeriksa paketan tersebut dan betapa kagetnya ketika tahu kalau barang tersebut bukanlah kokain. Rob yang sangat kesal dengan Stanley itu lantas langsung mendatanginya lagi dan langsung menghimpit buah zakar Stanley. Dia menjelaskan kalau Stanley telah ditipu oleh polisi tadi alias Dons. Sontak para bodyguard kasino langsung mengejar Thomas dan juga Dons. Namun ketika masuk ke tangga darurat, ternyata luka bekas tusukan Dons semakin parah. Anak buah Stanley pun datang dan langsung mengejar mereka. Lalu terjadilah aksi pukul-pukulan antara keduanya. Namun beruntung, Dons bisa lari dari pria tersebut. Lalu mereka pun masuk ke klub-klub kecil lain yang sedang ramai pengunjung di sana. Sehingga singkatnya Thomas dan Dons pun harus terpisah kembali. Hal tersebut langsung diketahui oleh Stanley tentunya. Sehingga Stanley pun memberitahukannya lagi kepada Rob. Namun Rob di situ tak ingin banyak basa-basi. Dia ingin segera pergi dari sana bersama dengan barang haram itu dalam waktu 1 jam. Sementara Dawn sendiri yang kini mulai tersesat langsung menelpon rekannya yaitu Sean. Dia meminta agar Sean cepat datang ke kasino untuk membantunya. Sementara itu Dennison dan Jennifer yang sedang menunggu Dawn tampaknya tak kunjung datang. Sehingga Dennison menyuruh agar Jennifer pulang ke rumah dan tidur saja. Karena pria itu berpikir kalau pikiran Jennifer sedang kacau dan butuh istirahat. Jennifer pun mengiyakannya dan memberikan kunci loker barang haram tersebut kepada Dennison. Namun sesaat ketika hendak masuk lift, Jennifer tiba-tiba melihat kalau Dawn sedang berada di dalamnya. Beruntung Dawn berhasil menutup pintu lift dan kabur naik ke lantai atas. Tapi Jennifer pun tak tinggal diam, dia langsung masuk lift yang lain dan segera mengejarnya. Tentu aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Dawn masuk ke dalam salah satu kamar diikuti dengan Jennifer. Terjadilah baku hantam, tapi Dons lebih kuat dari Jennifer dan berusaha untuk menjelaskan kalau putranya sedang diculik oleh Stanley. Namun Jennifer tak mau mempercayai itu dan dia masih berpikir kalau Dons adalah polisi korup. Dan setelah Jennifer dikalahkan, Dons menjelaskan semua kasusnya yang sedang ia selidiki pada Jennifer. Lantas Don juga menanyakan di mana paket kokain tersebut. Lalu Jennifer memberitahu kalau barangnya ada di loker spa. Namun dia tak punya kuncinya. Tanpa banyak basa-basi, Dons pun langsung pergi meninggalkan Jennifer yang terborgol. Berpindah pada Thomas sedikit. Thomas yang sedang dikurung di suatu tempat tiba-tiba didatangi oleh Stanley dan anak buahnya. Lantas Thomas langsung disiksa habis-habisan oleh Stan dan dia ingin melampiaskan kesalahannya itu pada anak berumur 16 tahun. Tapi bodohnya Stanley tak mengunci pintunya sehingga Thomas dapat berhasil kabur dari situ dan mengambil sebuah ponsel yang ada di sana. Sementara Jennifer yang terborgol kembali memberitahu Dennison kalau Downs masih ada di kasino dan hendak menuju ke loker. Sontak Dennison langsung bergerak. Singkat cerita setelah Downs tiba di tempat spa dan meminta kunci loker pada resepsionis, sayang seribu sayang tas paket tersebut sudah tak ada di sana. Lalu Dennison pun datang dan langsung menodongkan pistol pada Downs. Sontak perkelahian pun terjadi antara mereka. Awalnya Dawn sempat tersudutkan, namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Dennison. Sementara itu Thomas yang kebingungan lantas menelpon sang ayah dan memberitahukan posisinya, sehingga Dawn akan menjemput Thomas yang sedang berada di klub. Tak lama setelah itu Dawn ditelepon oleh Sean, mereka pun lantas janjian di basement kasino. Singkat cerita setelah mereka bertemu, Dawn yang hendak mengganti baju tiba-tiba ditodong senjata oleh Sean. Sean lantas mengatakan kalau Dons pasti dari orang internal polisi, yang merupakan bagian penyidikan dan penyamaran. Namun Dons sedang tak ingin membahas hal tersebut, karena Dons hanya ingin fokus menyelamatkan Thomas, dan meminta bantuan Sean untuk masalah ini. Tapi tiba-tiba seorang pria dari belakang mereka datang dan mendorongkan senjata. Lalu secara singkat, Sean dan pria tersebut pun harus adu tembak hingga keduanya mati di tempat. Kemudian Dons pun mengambil ponsel Sean dan pergi dari sana. Sementara itu Jennifer dan Dennison kini sedang bergerak kembali untuk mengejar Dons. Dons juga kembali ditelepon oleh sang mantan istri yang masih mengkhawatirkan Thomas. Karena Thomas tak kunjung mengangkat telepon dari dirinya. Namun tiba-tiba ponsel Sean kembali berdering dan bertuliskan nama Dennison.
Sontak, Downs pun sadar kalau Denison dan Sean adalah polisi korup yang selama ini menghancurkan citra kepolisian. Sedangkan mantan istri Downs sendiri yang khawatir pada anaknya lantas langsung bergegas pergi ke kasino untuk menyusul anak dan sang mantan suami. Sementara Jennifer dan Denison sekarang menuju ke basement dan mendapati 2 mayat telah tergeletak di sana. Sontak Jennifer langsung memeriksa pria yang tergeletak itu, sedangkan Denison memeriksa Sean. Ternyata Sean masih hidup, namun setelah Denison bertanya apakah Downs mengetahui siapa Denison sebenarnya, Denison langsung membunuh Sean secara diam-diam. Lalu berkata pada Denison kalau Sean juga telah mati. Lantas Denison meminta agar Jennifer tetap berada di sana dan memanggil bantuan tim medis agar segera datang. Sedangkan Denison sendiri masuk kembali ke kasino untuk mengejar Downs. Selanjutnya, scene berpindah di mana Stanley lagi-lagi didatangi oleh Rob dan menanyakan di mana barang haram tersebut. Tentu Stanley belum memilikinya dan terus membual agar Rob tetap ingin menunggu. Namun Rob sendiri sudah kehabisan kesabaran sehingga Rob langsung membanting Stanley ke lantai dan menyeretnya secara perlahan. Tak lama dari situ Downs sendiri telah melihat putranya yang sedang kebingungan. Tapi sial, keberadaan Downs yang memakai baju polisi terlalu mencolok, sehingga bodyguard Stanley langsung menghadangnya. Terjadilah keributan dan huru-hara di klub itu. Lantas Rob yang ada di sana juga sempat melihat keributan tersebut, sehingga Rob melepaskan Stanley dan mendatangi Downs yang sedang bergelut dengan anak buah Stanley. Lantas klub tersebut pun berubah menjadi zona perang ketika Rob menembakkan beberapa peluru ke arah Downs. Beruntung tembakan tersebut meleset. Sedangkan beberapa polisi yang telah dikumpulkan oleh Jennifer pun langsung mengetahui adanya tembakan. Lantas ketika semuanya mengejar Downs dan Thomas, keduanya pun tak kehabisan akal melihat ada mobil yang terpajang di klub itu. Downs langsung mengambil kuncinya dan langsung membawa kabur mobil itu keluar dari klub. Tentu saja para anak buah Rob yang sudah standby dari tadi langsung dikerahkan untuk mengejar Downs. Beruntungnya Downs adalah mantan pembalap sehingga bisa dengan mudah lepas dari kejaran mereka. Dan juga sempat turun dari mobil untuk menyerang mobil yang mengejar mereka. Namun usahanya gagal karena ditembaki oleh anak buah Rob. Kekacauan pun terus terjadi hingga Rob tiba dan menembakkan gas air mata tepat ke dalam mobil yang dikendarai Thomas secara terus-menerus. Sementara itu mantan istri Downs pun telah tiba di basement tersebut. Melihat kejadian ini, dia pun tak tinggal diam. Wanita itu langsung mengambil pistol dan bergerak secara diam-diam. Lantas ketika anak buah Rob hendak menyerang Thomas, Downs pun datang. Namun sayang, Downs kali ini harus kalah. Thomas sendiri langsung lari dan mengambil salah satu mobil di sana. Beruntung Thomas datang tepat waktu sehingga Thomas berhasil menyelamatkan kembali sang ayah. Adegan dramatis tersebut tak selesai hingga di situ. Sang mantan datang dan langsung menembaki lagi bodyguard Rob yang lain. Namun tiba-tiba Rob kembali menembaki keluarga Downs. Di situ Downs lantas berinisiatif untuk bernegosiasi secara terbuka dengan Rob untuk menunjukkan barangnya ada di mana. Sial, Rob menembak tubuh Downs saat itu. Lalu Downs juga balik menembak sehingga Rob pun terjatuh. Alhasil Downs pun harus tergeletak kesakitan menahan panasnya peluru. Sang mantan yang bekerja sebagai suster tak tinggal diam. Dia langsung mengambil mobil untuk membawa Downs ke rumah sakit. Tak lama, Downs juga meminta agar mengambil ponsel milik Sean di sakunya, lalu menelpon Jennifer menggunakan ponsel yang lain. Downs lantas memberitahu pada Jennifer isi rekaman telepon dari Sean kepada Denison. Sontak, Jennifer langsung tersadar kalau Denison adalah polisi korup. Secara diam-diam Jennifer mengambil pistolnya dan langsung diarahkan pada Denison. Namun sayang, Denison lebih kuat sehingga Jennifer harus tertembak. Tak berhenti sampai di situ, Denison juga menembak mati Stanley. Tak lama, Denison langsung memasang seat belt-nya dan menembak mati juga polisi yang sedang menyetir. Sontak mobil pun langsung oleng dan menabrak mobil lain hingga mobil pun hancur. Lalu tak lama keluarlah Denison dari dalam mobil dan mengatakan kalau Stanley tiba-tiba mengamuk dan menembaki semua orang. Tapi tiba-tiba Jennifer keluar dari mobil dan mengatakan tangkap orang itu. Singkat cerita, Jennifer pun langsung dilarikan ke rumah sakit, begitu pula dengan Downs. Akhir cerita, Downs dan keluarga pun kembali berkumpul dan Jennifer juga telah mempercayai kalau Downs bukanlah polisi korup. Sementara di basement kasino di mana tabrakan mobil terjadi, terlihat ponsel Rob kembali bergetar dan itu dari ayahnya. Lalu salah satu tim DEA mengangkat telepon itu dan mengatakan, "Kita mendapatkan masalah." Tamat.